Di sebuah lembah terpencil, di antara rerumputan hijau dan berderetan bukit berbatu, tumbuhlah sebuah pohon willow yang begitu ganjil. Bentuknya benar-benar tak wajar, seolah-olah seseorang telah memelentir dan memutar batangnya hingga berlekuk-lekuk. Namun, bukan hanya bentuknya saja yang membuatnya unik. Di bagian tengah batangnya tertanam sebuah benda bulat berkilau, seakan-akan bola bowling ungu berukuran dengan gambar mata bercahaya terpahat di permukaannya. Anehnya lagi, pohon itu bukan sekedar pohon biasa. Ia sadar, ia berpikir, ia bahkan bisa merasa terkejut dan kebingungan saat pertama kali mendapati dirinya dalam wujud baru itu. Dalam kesunyian lembah, di balik semilir angin dan kicau burung, pohon aneh itu yang dulu adalah seorang manusia berusaha keras mengingat apa yang membuatnya terdampar di tempat itu. Ia memejamkan mata dalam batinnya dan mengenangnya. Meski tak benar-benar memiliki kelopak mata, ia teringat bahwa sebelum semua ini terjadi, dirinya sedang asyik minum dan bercengkrama, hingga akhirnya tersedak dan hilang kesadaran. Dan ketika ia kembali sadar, tubuhnya bukan lagi sebuah tubuh hangat yang luwes seperti manusia, melainkan sebuah tubuh pohon willow bermutasi, kaku dan tertancap di tanah. Kekecewaan langsung menghantamnya seperti ombak besar, karena itu bukanlah wujud reinkarnasi yang ia dambakan. Ia pernah berandai-andai akan terlahir kembali sebagai pria Korea yang tampan dan gagah, bergaya seperti opa-opa dalam drama populer, lengkap dengan kulit bening dan wajah mempesona. Namun, di sini ia hanya bisa merasakan keheningan akar dan hembusan angin di dedaunannya. Ia bahkan tak bisa melangkah atau menggerakkan tubuhnya seperti dulu kala. Tak ada lengan, tak ada kaki, apalagi mimpi untuk melompat, berlari, dan beraksi selayaknya pahlawan. Rasanya begitu pahit dan tragis. Namun di tengah keputusasaannya, ia menyadari satu hal yang luar biasa. Tidak seperti pohon biasa, ia bisa melihat dan mendengar dengan begitu jelas. Pandangannya bukan hanya berasal dari mata bercahaya di batangnya, tetapi lebih seperti indera baru yang melampaui penglihatan dan pendengaran manusia. Ia mampu merasakan desir angin, getaran makhluk kecil di tanah, bau dedaunan, dan bahkan hangatnya sinar matahari di setiap helai daunnya. Semua indera itu seperti berpadu seperti satu kemampuan super, membuatnya bisa memahami dunia di sekitarnya lebih dalam daripada saat ia menjadi manusia. Lama ia tenggelam dalam perasaan campur aduk, bingung, sedih, sekaligus terpana. Akhirnya ia menarik napas panjang di dalam hati dan memutuskan untuk menerima keadaannya. Dan dengan sabar serta cermat, ia mulai memeriksa tubuhnya lebih seksama. Ia menemukan bahwa tubuhnya dilengkapi dengan 50 sulur ramping, mirip seperti dahan-dahan elastis. Tapi yang membuatnya khawatir hanya satu di antaranya yang bisa dikendalikan sepenuhnya. Bayangkan betapa rapuhnya ia sekarang. Bila ada monster buas datang menyerangnya, ia pasti kewalahan. Belum lagi dengan ancaman makhluk kecil seperti sepasang burung pelatuk yang bisa membuat sarang dan merusak batangnya hingga keropos. Sungguh memikirkannya saja membuat ia bergidik ketakutan. Di saat ketakutan itu memuncak, melintaslah di langit sebuah pesawat terbang, meninggalkan jejak putih di angkasa. Ia memandangnya secara sekilas dan berpikir bahwa dunia luar belum banyak berubah, yang mana artinya waktu reinkarnasinya tak terpaut jauh dari kehidupannya sebagai manusia. Namun, semua itu hanyalah selingan, sebab ketika suasana hening di sekitarnya terganggu oleh dengung sayap 2 ekor lebah yang terbang mendekat, suara mereka begitu berisik hingga membuatnya merasa terganggu dan waspada. Secara refleks dan nyaris tanpa berpikir, ia mengayunkan sulurnya sekuat tenaga. Dan dalam sekali sabetan cepat, 2 lebah itu terhempas dan terkapar di rerumputan. Karena nyatanya nyawa mereka telah melayang seketika. Dan sebelum ia merenung lebih dalam, sebuah layar bercahaya melayang di udara, di mana terlihat sebuah tulisan. Kamu telah melakukan pembunuhan ganda, 0,2 poin evolusi telah diperoleh. Jendela bercahaya itu juga memperlihatkan statusnya secara rinci. Yuziu, pohon willow bermutasi. Usia 0,1 dari 20 tahun. Poin evolusi saat ini 0,2 poin. Kemampuan pasif 0,1 poin evolusi setiap kali berfotosintesis. Memperoleh poin evolusi setiap kali membunuh makhluk hidup, bergantung pada tingkat makhluk tersebut. Melihat hal itu, ia terpaku.
takjub sekaligus antusias, di mana dunia baru ini ternyata memiliki sistem aneh seperti di dalam game. Dan tanpa ragu, Yuziu menggunakan 0,2 poin evolusi yang baru saja didapatkannya untuk memperkuat dua sulurnya. Dan sulur-sulur itu langsung terasa lebih hidup dan juga bertenaga. Jadi, kini ia bisa mengendalikan 3 sulur sekaligus. Seolah-olah ia punya 3 lengan panjang dan lentur yang siap menghadapi segala ancaman. Seketika, perasaan takut dan bimbangnya berganti menjadi semangat berapi-api. Ia sadar bahwa dalam dunia baru ini, bertahan hidup berarti beradaptasi dan menjadi lebih kuat. Dan dengan mata bercahaya serta sulur-sulur kokoh yang kini bisa ia kendalikan, Yuziu bertekad untuk menjelajahi kemampuan barunya dan memburu makhluk-makhluk lain yang ada di lembah itu. Ia akan tumbuh, berevolusi, dan menaklukkan siapa saja yang berani mengganggu ketenangan hidupnya sebagai pohon willow bermutasi. Waktu berlalu begitu cepat, setengah bulan kemudian, Ziu, ia sudah bukan lagi pohon willow bermutasi yang lemah dan kikuk. Kini ia telah berhasil menguasai ke-50 sulur yang menjulur dari tubuhnya dan bahkan masih menyisakan 0,3 poin evolusi untuk cadangan. Dan dengan percaya diri, ia mencoba sesuatu yang baru, menyatukan seluruh sulurnya serta memutarnya hingga membentuk semacam bor raksasa, di mana di dalam hatinya, Ziu tertawa sendiri. Wah, kalau begini bisa-bisa aku buka jasa pengeboran sumur nih. Jadi dari itu jugalah ia menamai serangan itu sebagai Tornado Pierce, sebuah nama keren dan dramatis untuk kemampuan barunya. Dengan semangat membara, ia pun mengujinya pada sebuah batu besar yang ada di dekatnya. Namun siapa yang menyangka, baru hendak menusuk, bongkahan batu besar itu sudah lebih dulu rusak dan terkikis sebelum benar-benar terkena serangan sulurnya, yang mana Ziu hanya bisa mengerang dalam hati. Waduh, bukan hanya namanya saja yang keren, ternyata serangan ini juga mempunyai daya serang yang sangat kuat. Sejak saat itu, Ziu semakin rajin berlatih. Ia menggunakan Tornado Pierce untuk menyerang makhluk apapun yang masuk dalam jarak serangnya. Mulai dari serangga hingga binatang-binatang kecil, semua ia babat habis demi mengumpulkan poin evolusi dan memperkuat dirinya. Ia bahkan bercanda dalam hatinya. Wah, jika di dunia sebelumnya aku harus repot-repot diet dan latihan di gym, wah di sini mah cukup makan musuh, praktis dan bergizi. Singkat waktu, setengah bulan berlalu dan tubuhnya kini tumbuh lebih besar dan lebih kokoh. Dahan dan batangnya memanjang hingga melampaui perkiraannya sendiri. Di mana di dalam keheningan lembah, Ziu berpikir bahwa menjadi pohon bermutasi ternyata tak seburuk yang ia bayangkan. Selain bisa hidup jauh lebih lama dari makhluk lainnya, ia mampu menyerap esensi alam begitu cepat, di mana itu membuatnya tumbuh dan berevolusi seperti roket. Kalau gini terus, bisa-bisa aku jadi pohon dunia, bahkan pohon dewa, gumamnya dalam angan-angan setinggi langit. Namun, kehidupan liar bukan hanya soal tumbuh dan berkembang saja. Sebagai pohon besar dan rindang, tubuhnya mulai menjadi incaran para burung untuk membuat sarang. Suatu hari, ia tersadar ada sarang peregrine eagle di salah satu cabangnya, lengkap dengan anak-anak elang berbulu halus juga berisik. Peregrine eagle sendiri bukan elang sembarangan. Mereka merupakan predator tangguh berukuran sedang. Panjang tubuhnya sendiri bisa mencapai 50 cm dan bentangan sayapnya lebih dari 1 meter. Mereka juga memiliki kecepatan terbang yang super cepat, bisa melaju hingga 270-360 km per jam, di mana jika di dunia manusia itu lebih cepat dari mobil sport mewah. Dan dengan adanya anak-anak elang di tubuhnya, Ziu berpikir licik. Kalau mereka sudah tumbuh dan jinak, bisa kujadikan anak buah. Tidak buruk punya angkatan udara sendiri untuk berpatroli. Sadar bahwa ia harus lebih waspada di dunia luar yang kejam ini, di mana serigala badai, ratu laba-laba, bahkan semut terbang raksasa bisa muncul kapan saja. Ziu pun memutuskan untuk terus memperkuat tubuhnya. Kini, semua 50 sulurnya bisa ia kendalikan seakan mereka memperpanjang tangannya dan juga jarinya sendiri. Tujuan berikutnya adalah untuk memperkuat akar dan juga batang, agar dirinya bisa lebih tangguh dan juga siapa yang tahu kelak bisa berpindah tempat seperti makhluk hidup lainnya. Bayangkan kalau aku bisa jalan-jalan berkeliling hutan, pasti keren sekali. Pohon backpacker pertama di dunia nih, pikirnya sambil bercanda dalam hati. Tapi tentu saja memperkuat akar bukan perkara mudah.
Jika sulurnya hanya perlu 0,1 poin evolusi per tingkat, akarnya butuh 10 kali lipatnya 1 poin evolusi setiap kenaikan. Rasanya memang cukup menjanjikan, sebab siapa tahu nanti akarnya bisa bergerak dan berfungsi seperti layaknya kaki manusia. Namun saat proses penguatan berlangsung, rasa nyerinya luar biasa. Ziu merasa seperti seluruh tubuhnya telah ditarik dan juga diremas-remas. Ia hanya bisa bertahan dan bertekad bahwa rasa sakit ini pastilah sepadan. Dan benar saja, begitu selesai, ia merasakan akarnya menjadi lebih panjang, lebih kuat, dan lebih luwes. Bisa dikendalikan semau dirinya, persis seperti saat ia pertama kali belajar menggunakan sulur. Tidak puas hanya di situ saja, Ziu melanjutkan untuk memperkuat batang pohonnya. Dan lagi-lagi, ia harus merasakan sakit yang luar biasa. Seakan seluruh tubuhnya ditekan hingga hampir patah. Tapi rasa nyeri itu memperjelas bahwa ia semakin kuat dan semakin tangguh. Setelah semua itu, Ziu merasa lebih percaya diri. Dalam ketenangan lembah, ia bertekad untuk tumbuh dan berevolusi lebih jauh lagi. Siapa tahu suatu hari nanti ia bisa benar-benar berpindah dan menjelajah dunia, melindungi dirinya dan anak-anak elangnya, dan menjadi raja di ekosistem liar ini. Dan dalam hati kecilnya, ia kembali bercanda. Jika nanti bisa jalan-jalan ke kota, jangan lupa bawa tabir surya. Pohon keren harus tetap glowing. Beberapa saat kemudian, entah dari mana datangnya, muncul seekor rubah dengan tubuh nyaris ambruk, melangkah sepoyongan menuju Ziu. Kondisinya begitu mengenaskan. Napasnya terengah-engah, mata sayunya seperti memohon pertolongan terakhir. Dan seperti biasa, jendela sistem langsung muncul di hadapan Ziu, menampilkan sebuah kemampuan baru. Ia kini bisa mengeluarkan sejenis cairan khusus dari salah satu sulurnya. Cairan itu bukan sekedar pelepas dahaga, melainkan berfungsi sebagai detoksifikasi super dan bisa memperkuat siapapun yang meminumnya. Namun ada harga yang harus dibayar. Jika Ziu memakai cairan ini, sulur yang memproduksinya akan kehilangan semua kekuatannya dan harus dilatih kembali agar bisa dikendalikan seperti semula. Mengetahui hal itu, Ziu hanya bisa termenung sejenak, kemudian berkata di dalam hati, ya sudahlah, siapa tahu karma baik bisa membuatku lebih cepat naik level. Yang mana dari pikiran itu, Ziu langsung meneteskan cairan ajaib ke arah rubah yang sekarat yang ada di hadapannya. Efeknya langsung terasa dan luar biasa cepatnya. Dalam hitungan detik, si rubah yang tadi nyaris menuju akhirat, kini melompat berdiri dengan mata berbinar sehat dan ekor berkibar lincah. Ziu sudah bersiap melancarkan serangan dadakan untuk memanen poin evolusi. Tapi alih-alih kabur ketakutan, rubah itu malah mendekat dan menggesek-gesekkan tubuhnya. Seperti layaknya anak kucing manja yang sedang minta jatah makan. Waduh, ini rubah atau kucing? Batin Ziu merasa sedikit geli sekaligus luluh melihat tingkahnya. Ia bahkan bisa merasakan kelembutan bulu rubah tersebut yang sehalus bantal di hotel bintang 5. Dan di saat Ziu menikmati momen hangat itu, rubah kecil tiba-tiba memancarkan cahaya menyilaukan dari sekujur tubuhnya. Di mana jendela sistem segera memperbarui informasi, yang mana ternyata si rubah baru saja berevolusi menjadi Mutated Red Fox. Bentuknya sekarang lebih imut dan mempesona. Bulunya lebih panjang dan berkobar seperti api saat tertiup angin. Selain itu, terungkap bahwa Mutated Red Fox ini memiliki level Beginner Stage 4 dan kemampuan istimewa bernama Charm Eyes, yang mana itu membuat siapa saja terpesona serta luluh hanya dengan sekali tatapan. Melihat semua itu, Ziu sempat terpana dan langsung mengecek statusnya sendiri. Ia baru sadar bahwa dirinya ternyata sudah berada di Beginner Stage 9. Wah, ternyata levelnya jauh lebih tinggi. Nggak nyangka ya, pohon aneh kayak aku bisa sekeren ini, pikirnya puas. Dengan rasa percaya diri baru, Ziu semakin bertekad untuk tumbuh lebih kuat dan bercita-cita menjadi makhluk setara dewa di dunia ini. Namun ketenangannya buyar saat ingat bahwa rubah itu bisa saja terluka akibat serangan makhluk lain, atau bahkan bisa saja diserang oleh manusia. Di mana benar saja, kecemasan Ziu pun langsung memuncak. Ia harus lebih waspada agar tak disangka sebagai pohon iblis dan dibasmi oleh para pemburu sebelum tumbuh lebih tangguh. Seakan menjawab kekhawatirannya, dua orang gadis mendekati dirinya.
di mana Ziyu pun langsung menahan seluruh gerakan tubuhnya, berlagak seperti pohon biasa, lengkap gaya meditasi level Zen. Yang mengejutkannya, kedua gadis itu justru berhenti di hadapannya serta memanggilnya Papa sambil meletakkan beberapa buah dan membakar dupa di dekat akarnya. Ternyata ayah mereka dimakamkan tepat di tanah tempat Ziyu tumbuh. Dan usai memanjatkan doa serta memberikan persembahan, kedua gadis itu bergerak pergi menuju sebuah kolam kecil di dekatnya untuk mandi. Dan disinilah dilema terbesar Ziyu muncul. Sebagai pohon bermutasi yang dulunya adalah seorang lelaki Jonas, ia benar-benar tergoda ingin mengintip. Di mana dengan gemas, ia pun berusaha melirik lewat sudut-sudut dahan dan menggeser tubuhnya ke kanan kiri. Tapi apesnya, pohon besar di depannya malah menghalangi pemandangan. "Ya ampun, tolong dong minggir bro," gerutunya dalam hati. Namun mau bagaimana lagi, tubuhnya kaku dan pergerakannya terbatas. Jadi berbagai upaya konyolnya benar-benar sia-sia. Hingga akhirnya kedua gadis itu selesai mandi serta pergi begitu saja, meninggalkan Ziyu di lembah hutan dalam keadaan merana sekaligus menahan tawa pada dirinya sendiri. Seminggu pun berlalu, 8 ekor anak elang Peregrine yang dulu membuat sarang di tubuhnya kini sudah tumbuh pesat hingga mencapai level beginner stage 3 dan mereka begitu setia kepadanya. Bersama mutasi Red Fox yang lincah dan penuh tipu daya, mereka berburu dan membawa hasilnya hidup-hidup agar Ziyu bisa menghabisinya sendiri untuk mendapatkan poin evolusi. Hingga suatu hari, para elang dan mutasi Red Fox berhadapan dengan seekor mutasi Golden Eagle dewasa. Meski jumlah mereka lebih banyak, kekuatan lawan jelas di atas rata-rata. Dengan gerakan cepat dan penuh perhitungan, mutasi Red Fox berhasil menggigit salah satu sayap Golden Eagle tersebut. Namun sayang, gigitan tersebut belum cukup untuk menjatuhkannya. Bahkan Red Fox sendiri terjebak dalam cengkraman cakar emasnya. Tanpa ampun, mutasi Golden Eagle melesat turun seperti meteor dan menghantamkan tubuh Red Fox ke tanah hingga terkapar sekarat. Ziyu hanya bisa mengerutkan dahannya menunggu momen yang tepat. Dan benar saja, begitu mutasi Golden Eagle masuk ke dalam jarak serangan, tornado pierce-nya langsung meluncur menghujam dada sang elang itu, hingga akhirnya menembusnya seperti bor raksasa. Jendela sistem pun berkilat di depan mata Ziyu, memberitahukan bahwa ia baru saja menewaskan mutasi Golden Eagle level beginner stage 7 dan mendapatkan 70 poin evolusi sekaligus. Melihat hal itu, Ziyu tentu saja merasa puas dan semakin percaya diri bahwa dirinya bukan hanya sekedar pohon aneh di lembah terpencil. Ia adalah penguasa baru ekosistem ini, dan siapa tahu di masa depan nanti ia bisa benar-benar menjadi dewa penjaga hutan. Setelah pertarungan sengit melawan mutasi Golden Eagle berakhir, Ziyu hanya bisa termenung dalam keheningan, merenungkan betapa lemahnya dirinya. Ia baru saja merasakan bahwa menjadi pohon iblis di level beginner stage 9 ternyata bukanlah tiket emas untuk menjadi penguasa hutan. Faktanya, meski sudah dibantu oleh mutasi Red Fox dan 8 ekor Peregrine hijau, mereka tetap harus berjuang mati-matian hanya untuk menaklukkan seekor elang emas liar di level beginner stage 7. Jadi, jika untuk melawan satu musuh saja sudah begitu sulit, bagaimana jadinya saat harus menghadapi makhluk-makhluk level boss di luar sana? Sambil menggoyangkan sulurnya dengan perasaan campur aduk, mirip orang galau di tepi pantai, Ziyu memantapkan hatinya. Diriku sudah tumbuh lebih kuat dan jauh lebih hebat. Dengan tekad yang berapi-api, mulai hari ini dan seterusnya, setiap sulurnya harus berlatih lebih keras, setiap akarnya harus menancap lebih dalam. Jika perlu, dia akan belajar yoga atau meditasi agar bisa menaikkan level lebih cepat lagi. Tak hanya itu, Ziyu juga rutin memeras esensi kehidupan dari dalam tubuhnya. Cairan berkilau kehijauan yang bukan hanya memperkuat dirinya, tapi juga bisa diberikan kepada para bawahannya agar mereka lebih cepat berevolusi dan makin perkasa. Namun seolah semesta bercanda, baru sekejap ia bisa menarik nafas lega dan beristirahat, sebuah ancaman baru saja muncul. Tiba-tiba saja, tanpa peringatan, sebongkah makhluk panjang dan licin berwarna gelap melesat keluar dari semak-semak dan langsung menebaskan ekornya ke arah tubuh Ziyu.
Dar! Hantaman keras itu membuat Ziu nyaris terbelah dua. Lebih dari separuh tubuhnya hancur seketika, hingga hanya tersisa 24 sulur dari 50 sulur yang awalnya berfungsi. Dan jika diibaratkan sebagai game, darah Ziu pasti sudah di ambang batas nol, dan layar akan berkedip merah. Panik bercampur marah, Ziu segera membuka jendela sistem untuk mengecek siapa penyerangnya. Yang mana ternyata makhluk itu adalah War Egg Snake, seekor ular bertubuh kekar, bercorak gelap, dan berkilat mematikan, berlevel beginner stage 9 seperti dirinya, di mana kemampuannya membuat Ziu merinding di dalam hati. Aura Son Selman membuatnya bisa menghilangkan hawa keberadaan hingga nyaris tak terdeteksi. Taring pedang, dua bilah tajam di mulutnya yang bisa menembus logam seperti kertas. Lalu ekor kapak, benar-benar seperti sebuah kapak yang hidup, bisa memotong benda apapun dalam sekali tebasan. Di mana melihat tubuh ular itu, Ziu berpikir sudah seperti layaknya musuh berbuyutan sejak zaman dongeng. Jadi ia mengetahui jika kondisi ini benar-benar gawat. Tanpa banyak bicara, Ziu langsung memberi perintah telepati ke mutasi Red Fox agar segera mendekat dan membantunya. Di mana dengan cepat, sang rubah melesat menuju lokasi pertempuran bagaikan kilat berwarna jingga. Mengetahui jika ular itu merupakan musuh bebuyutan tanaman, Ziu tentu saja menatapnya secara serius. Karena kenapa bajingan yang menjadi counter alaminya malah muncul di saat seperti ini? Jadi dari itu jugalah Ziu segera mengaktifkan kemampuan akarnya dan memperkuatnya secara habis-habisan menggunakan sisa poin evolusi. Di mana dengan sekali hentakan, akar-akar tebalnya mencuat dari tanah, melesat seperti belati panjang untuk melilit tubuh licin si ular tersebut. Merasa gerakannya terkunci, ular kapak itu menggeram dalam-dalam, serta ia berusaha untuk meronta. Ziu yang melihatnya, ia pun langsung menusukkan akarnya langsung ke perut si ular. Karena ia merasa jika bagian itu merupakan bagian yang paling lemah. Kena kau, batin Ziu secara girang. Tapi sayang, serangan itu ternyata hanya meninggalkan luka robekan kecil. Sisik di perut si ular justru jauh lebih tebal dan licin dari perkiraannya. Namun jangan salah, meski luka itu tidak fatal, setidaknya cukup untuk membuat ular kapak mengerang kesakitan dan kelihatan sempoyongan. Matanya berkilat penuh amarah dan sedikit ketakutan. Ia jelas tidak mau bernasib seperti tusuk sate di hadapan sekumpulan musuh tersebut. Jadi dengan gerakan cepat dan mendesah ketakutan, ular tersebut melarikan diri dan memutuskan untuk kabur, menghilang begitu saja di balik rimbunnya pohon dan semak. Melihat hal itu, Ziu langsung melonggarkan akar-akar yang semula mencengkramnya. Tubuhnya terasa lemas dan perih di mana-mana. Sedangkan mutasi Red Fox dan para Peregrine Eagle, mereka pun bergegas turun, menatap sang tuan mereka dengan cemas. Meskipun rusak parah, untungnya kondisi Ziu tidak sampai mengancam nyawa. Hei, jangan sedih. Ziu seakan ingin berkata, ini baru saja permulaan. Suatu hari nanti aku akan membuat ular itu menyesali perbuatannya. Balas dendam itu pasti hanya soal waktu. Hari demi hari pun bergulir dalam kesunyian hutan. Ziu semakin rajin mengumpulkan poin evolusi, memulihkan tubuhnya, dan memberi esensi kehidupan secara teratur kepada para anak buahnya. Dengan kegigihan itu, akhirnya poinnya cukup untuk melakukan kenaikan level. Ia tahu bahwa di atas beginner stage 9 pasti ada tahapan baru. Dan benar saja, tanpa pikir panjang, Ziu menekan pilihannya untuk menaikkan levelnya. Sebuah cahaya hangat dan menenangkan langsung melingkupi dirinya, memicu perubahan di setiap bagian tubuhnya. Di mana dalam sekejap, sulurnya tumbuh lebih panjang dan kuat. Warna tubuhnya menjadi lebih berkilau, dan hawa kehidupannya memancar lebih terang. Bahkan bagian tubuhnya yang sebelumnya remuk dan terkoyak, kini pulih seutuhnya, seakan-akan terlahir kembali sebagai makhluk yang baru. Tak hanya itu, ia juga merasakan skill-skill baru merasuk ke dalam akarnya, membuatnya semakin yakin bahwa jalan menuju kekuatan belum berakhir. Dan kejutan terakhir, evolusinya ternyata turut mempengaruhi seluruh pasukan setianya. Mutasi Red Fox meningkat ke beginner stage 7, mata dan gerakannya semakin tajam dan gesit. Semua Peregrine Eagle ikut meningkat ke beginner stage 5. Sayap mereka berkilau dan mata mereka lebih tajam.
seolah-olah mereka mampu melihat bahkan semut di balik rerumputan. Merasa percaya diri dan lebih bersemangat dari sebelumnya, Xiu pun segera memberi perintah baru. Sebar dan lacak di mana si ular kapak itu bersembunyi. Di mana tanpa menunggu lama, 8 elang peregrine langsung melesat ke angkasa. Gerakan mereka begitu cepat dan presisi, seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Begitu kencang hingga sekilas mirip seperti peluru dalam cerita-cerita kuno. Jadi dengan kepergian mereka, Xiu berbisik jika dirinya akan menemukan si ular. Dan lain kali jangan harap jika si ular bisa kabur darinya. Beberapa saat kemudian, keheningan malam di sekitar Xiu pecah oleh suara teriakan seorang wanita yang begitu panik, di mana suara minta tolong menggema ke seluruh hutan. Xiu yang mendengarnya, ia langsung mengenali suara tersebut, karena nyatanya itu berasal dari 2 gadis yang pernah ditemuinya, di mana mereka merupakan 2 anak perempuan yang sebelumnya mendatangi pohon Xiu untuk berdoa kepada ayah mereka. Tapi kali ini mereka berlari sekencang-kencangnya seperti halnya atlet maraton yang dikejar-kejar anjing. Wajah mereka pucat pasi dan mata mereka melotot seperti baru melihat hantu. Namun bukan anjing maupun hantu yang mengejar mereka, melainkan segerombolan bis liar yang sedang mengejarnya. Dan anehnya, kawanan bis itu seolah-olah tidak peduli siapa 2 gadis tersebut. Tujuan utama mereka adalah Xiu sendiri, karena sepertinya dari lonjakan aura yang terpancar saat Xiu baru saja selesai berevolusi, membuat mereka terpancing. Jadi maklum saja, di mata para bis buas itu, Xiu bagaikan suplemen protein kelas premium, semacam minuman energi bercampur ginseng dan royal jelly versi pohon ajaib. Jadi jika mereka punya konsep restoran, pasti Xiu sudah masuk ke dalam daftar menu spesial hari itu. Namun, Xiu bukan tipe makanan cepat saji yang akan menyerah begitu saja. Ia langsung mengerahkan kekuatannya dan memerintahkan mutasi Red Fox serta Peregrine Falcon untuk menghadang kawanan bis tersebut. Yang mana dari apa yang mereka lakukan, saat ini para bis buas itu tertahan oleh mereka. Tentu saja, Xiu sendiri tidak hanya menonton di pinggir arena seperti komentator. Begitu gerombolan bis itu masuk ke dalam jangkauan serangannya, Xiu langsung beraksi dengan kekuatannya, di mana akar dan sulurnya seperti halnya pedang dan tombak hidup, yang mana itu melesat cepat ke segala arah. Dengan keributan yang begitu keras, satu persatu bis tumbang di tanah, mulai dari leopard, kuda nil, tikus hutan raksasa, badak berculat tajam, jerapah setinggi menara, babi hutan sebesar motor rel, bahkan kelelawar pun jatuh terkapar sebelum sempat melarikan diri. Di mana Xiu melibas mereka semua tanpa ampun, seperti halnya mesin pemburu evolusi yang tidak tertandingi. Tapi di sela-sela pembantaian cepat itu, Xiu tetap berpikir secara pasti. Ia tidak mau sembrono menghabisi mereka semua. Jadi, ia memilih untuk menyisakan beberapa bis hidup agar di kemudian hari mereka bisa dilatih menjadi bawahan setia seperti halnya mutasi Red Fox dan juga kawanan Peregrine Falcon. Jadi dengan begitu, Xiu bisa memiliki pasukan kecil untuk menjaganya di masa depan. Ya, semacam tim keamanan pribadi versi hutan belantara, lengkap dengan sayap dan taring. Setelah pertempuran selesai dan keadaan kembali tenang, barulah Xiu sadar bahwa dia punya urusan yang lain. Kedua gadis tadi pasti sudah melihat semua kejadian tersebut. Mereka pasti kebingungan, bahkan bisa saja ketakutan setengah mati. Dari hal itu, Xiu benar-benar dilema, karena jika mereka dibiarkan begitu saja pergi dan menceritakan kejadian ini ke desa, bisa-bisa para warga sekitar datang membawa obor, garpu rumput, dan peralatan berburu monster untuk menebangnya. Tapi, jika dirinya menahan mereka agar tetap tinggal di sini, orang desa pasti akan curiga dengan menghilangnya kedua gadis itu. Jadi mereka akan datang untuk mencarinya. Bahkan bisa saja mereka membawa militer dan pasukan bersenjata lengkap untuk mengamankan zona berbahaya. Di sisi lain, Xiu jelas tidak mau melukai mereka. Mereka sama sekali tak bersalah, hanya anak-anak desa biasa yang berduka atas kepergian ayahnya. Yang mana setelah berpikir panjang dan matang seperti pohon beringin berusia ratusan tahun,
Ziyu akhirnya menemukan ide gila sekaligus satu-satunya jalan keluar, yaitu berpura-pura menjadi ayah mereka. Karena mereka pasti bisa dibujuk untuk menjaga rahasia ini demi kenangan akan sang ayah. Namun tentu saja, dua gadis itu tidak langsung percaya. "Mana buktinya kalau kau benar-benar ayah kami?" tanya mereka. Wajah mereka tentu saja setengah percaya, setengah bingung, dan seperempatnya lagi mau pingsan. Tapi melihat ekspresi tersebut, Ziyu tidak kehilangan akal. Ia memanfaatkan jendela sistemnya untuk menampilkan semua data pribadi mereka, bahkan rahasia memalukan sekalipun. Tanpa ragu, Ziyu menggunakan akarnya untuk menulis di tangan He Xiaoling dan He Xiaoqing. Begitu selesai menulis, wajah He Xiaoling langsung merah padam seperti tomat yang matang. Karena nyatanya itu merupakan nama miliknya. Apalagi setelah Ziyu menambahkan detail bahwa dia menyukai pemuda tampan di desa sebelah. Ia nyaris melompat untuk menutup mulut Ziyu jika dirinya bukanlah sebuah pohon. Sementara itu, He Xiaoqing hanya bisa terdiam dan akhirnya terharu. Yang mana mereka berdua benar-benar yakin bahwa pohon ini adalah reinkarnasi dari ayahnya. Melihat hal itu, Ziyu sendiri merasa sedikit bersalah karena telah berbohong kepada mereka. Tapi siapa tahu, mungkin saja ini memang sudah takdirnya. Dan jiwa ayah mereka benar-benar sudah menyatu dengan dirinya. Karena jika dilihat dari alurnya yang sekarang, bisa dibilang ini merupakan win-win solution untuk semua pihak. Malam pun tiba, dan suasana menjadi begitu tenang hingga nyamuk pun enggan berisik. Ziyu memanfaatkan waktu hening itu untuk bercakap-cakap dengan He Xiaoqing dan mencari tahu lebih banyak soal dunia luar. Dan dengan sabar, gadis itu pun menjelaskan semua kejadian aneh dalam 2 bulan terakhir. Mulai dari pesawat besar yang lenyap di serbu kawanan gagak, kapal pesiar yang ditelan sesuatu di lautan dalam, sampai perubahan mendadak di seluruh dunia, di mana semua makhluk kini bisa menggunakan energi asing. Di timur, mereka menyebutnya energi spiritual, sementara di barat, mereka lebih keren sedikit dan menyebutnya sebagai sihir. Awalnya, He Xiaoqing sendiri hanya menganggap berita itu sebagai omong kosong belaka, seperti cerita horor untuk anak-anak. Tapi melihat semua yang terjadi di depan matanya, mulai dari ayahnya yang berubah menjadi pohon super, hewan-hewan saling berevolusi, hingga bis liar bisa bicara bahasa isyarat lewat raungan, ia mau tak mau harus percaya bahwa ini semua bukan sekedar dongeng. Sementara itu, di sisi lain, si adik He Xiaoling tampak lebih santai dan sibuk bermain-main di dekat kawanan bis yang baru saja ditundukkannya. Bahkan saat ini, tidak ada sedikit pun rasa takut yang tergambar di wajahnya. Malah, ia mendekati mereka seperti anak kecil penasaran yang melihat kucing di pinggir jalan. Untungnya, mutasi Red Fox terus mengawasi gadis itu dari jarak aman dan memastikan agar tidak ada bis liar yang mendatanginya. Selain para serigala, Ziyu dan para anak buahnya berhasil menangkap banyak sekali jenis bis yang lain. Mulai dari bangau putih, monyet nakal, banteng kekar, bahkan musang madu berisik yang sama sekali tidak bisa diam. Ia berhasil menjinakkan mereka. Tapi tentang musang madu, ia benar-benar membuat keributan seolah-olah dirinya baru saja ditilang dan mau protes ke pengadilan. Hanya saja, di mata Ziyu, mereka semua merupakan potensi dan aset yang berharga. Bersama mereka dan para gadis yang kini memanggilnya ayah, Ziyu yakin perjalanan menuju kekuatan dan kehidupan baru di dunia liar ini baru saja dimulai. Dan siapa tahu, mungkin di level-level berikutnya, petualangan mereka akan semakin seru dan lebih gila lagi. Mirip halnya seperti sinetron, hanya saja minus di iklan panjangnya. Setelah segala pertempuran dan drama yang terjadi sebelumnya, Ziyu akhirnya bisa menarik nafas lega. Dan usai semua pertarungan hidup dan mati itu, ternyata ia berhasil memetik banyak keuntungan sekaligus pengalaman berharga. Ia kini memiliki total 149 poin evolusi dan sederet kemampuan baru di dalam tubuhnya. Mulai dari kemampuan memproduksi cairan esensi kehidupan, yaitu semacam vitamin super untuk mempercepat evolusi dan penyembuhan, hingga kemampuan regenerasi tubuhnya sendiri yang sudah semakin meningkat pesat. Selain itu, Ziyu juga bisa mengeluarkan kabut penghalang dari tubuhnya, di mana itu bukan hanya sekedar kabut yang menghalangi penglihatan, namun kabut itu juga bisa membawa efek halusinasi. Bahkan kemampuan tersebut bisa disalurkan lewat sulur dan akar-akarnya.
membuat siapapun yang terlalu dekat dengan dirinya bisa merasakan sensasi seperti salah join alias kebingungan parah. Melihat tumpukan poin evolusi yang lumayan menggiurkan, Xiu akan menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk memperkuat dirinya lebih jauh lagi. Jadi, ia langsung mengalokasikan 20 poin evolusi untuk memperkuat kemampuan penghalang kabut tebal agar lebih ampuh dan bisa menimbulkan efek halusinasi dalam radius yang lebih luas lagi. Ya, bisa dibilang semacam versi tanaman di Plants vs Zombie. Hanya saja ini merupakan versi premium dan pakai fitur untuk membuat musuh linglung sampai lupa arah untuk pulang. Memang benar ada beberapa tanaman yang biasanya memiliki efek halusinogen alami. Tapi jika bisa memadatkan efeknya menjadi kabut dan menjebak lawan dalam kebingungan total, siapa juga yang ingin melewatkan peluang emas tersebut? Terlebih, kabut baru ini bisa berfungsi seperti radar. Jadi jika ada makhluk lain yang mendekat, dapat dirinya ketahui. Jadi dengan hal tersebut, kejadian serangan mendadak seperti ulah dari War X Next tempo hari bisa diantisipasi lebih dini. Dan jangan salah, Xiu tidak melupakan dendamnya. Karena War X Next sudah masuk ke dalam daftar buronan nomor satunya. Mutasi Red Fox dan He Xiaoling awalnya benar-benar terkejut begitu melihat kabut yang muncul di sekeliling mereka. Jadi dengan kemunculannya, mereka langsung mencari keberadaan dari Xiu. Karena mereka khawatir jika bos mereka sendiri ikut terkena pengaruhnya. Namun ternyata Xiu sendiri sedang memperhatikan efek dari halusinasi kabutnya. Karena semakin mereka dekat dengan kabut, mereka semakin dibuatnya kebingungan. Yang mana setelahnya, Xiu pun langsung memanggil mereka. Dan itu membuat mereka berdua benar-benar terkejut dengan sosok Xiu yang tepat berada di belakangnya. Xiu yang telah selesai melakukan eksperimen, ia masih menaruh rasa kekhawatiran terhadap desa sekitar. Jadi karena kedua gadis tersebut masih bersamanya, ia memerintahkan mutasi Red Fox untuk mengantarkan mereka pulang. Di mana si rubah mutan dengan sigap mengantar mereka. Bahkan dengan cepatnya, ia melesat melewati hutan di malam tersebut. Setelah memastikan kedua gadis itu pulang dengan selamat, Xiu kembali fokus terhadap dirinya. Karena saat ini masih tersisa 129 poin evolusi untuk dihabiskan. Dan karena dirinya tidak ingin menyia-nyiakannya, tentu saja ia harus mengalokasikannya ke dalam hal-hal penting. Maka dari itulah, Xiu mulai memutar roda evolusi miliknya. Yang pertama, Xiu meningkatkan kekuatan kepada 50 sulurnya agar bisa diandalkan sebagai senjata mematikan sekaligus fleksibel untuk melilit dan menusuk lawan. Lalu, ia pun memperkuat ke-9 akarnya agar lebih tangguh dan bisa berfungsi ganda sebagai senjata sekaligus perisai. Lalu setelah itu, Xiu memperkuat kabut tebalnya agar lebih sulit ditembus dan lebih cepat mempengaruhi lawan. Lalu terakhir, Xiu juga menguatkan efek halusinasi agar siapapun yang masuk ke dalam zona kabutnya bukan hanya linglung, melainkan benar-benar kehilangan arah dan percaya bahwa mereka sedang menjelajahi dunia mimpi. Dengan peningkatan tersebut, radius 10 km di sekeliling Xiu kini seperti diselimuti aura misterius. Para beast liar di sekitarnya langsung merasakan ada sesuatu yang sangat berbeda di hutan itu. Insting mereka langsung memberitahukan peringatan keras jika sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya baru saja bangkit sebagai sang penguasa baru di hutan itu. Sementara itu, poin evolusinya kini hanya tersisa 14, jumlah yang terlalu kecil untuk memperkuat kemampuan regenerasinya. Tapi Xiu tidak terlalu risau, karena saat ini dirinya masih memiliki kejutan lain di bawah tanah. Seiring evolusi tubuhnya, akarnya menembus jauh ke dalam tanah hingga sedalam 100 meter. Dan di sana, dirinya menemukan sebuah sungai spiritual bawah tanah. Aliran airnya begitu pekat dan padat energi spiritual, seolah-olah itu merupakan pemandian onsen untuk tanaman raksasa. Dengan sumber daya baru tersebut, Xiu bisa menyerap energi lebih banyak dan lebih cepat. Dan selain membantu memperkuat tubuh serta mempercepat pertumbuhan, energi itu bisa menjadi bahan bakar untuk pertarungannya di masa depan. Hari demi hari berganti, dan akhirnya kawanan Peregrine Falcon yang sebelumnya diutus untuk melacak keberadaan War X Next telah kembali. Mereka melapor jika mereka belum berhasil menemukan si ular kapak licik itu.
Bahkan meski itu bukan masalah besar untuk saat ini, karena Ziu lebih kuat dan lebih waspada dari sekarang. Tapi dirinya mengetahui, jika membiarkan predator seperti War X-Snake berkeliaran terlalu lama, itu merupakan resep untuk bencana di kemudian hari. Apalagi ular itu sudah pernah mencicipi dagingnya, dan sudah pasti mengetahui betapa lezatnya tubuh Ziu. Jadi karena itulah, Ziu yakin jika cepat atau lambat mereka pasti akan bertemu kembali. Tapi kali ini, Ziu harus memastikan jika dirinya sudah benar-benar siap untuk membuat si ular itu kapok setengah mati dan berpikir 2 kali sebelum berani menjadikan dirinya sebagai menu makan malam spesialnya. Dengan semakin banyaknya beast yang berhasil ditangkap dan dijinakkan oleh Ziu, suasana di sekitar pohon raksasa mulai menjadi ramai dan berisik seperti halnya pasar malam versi hutan belantara. Para beast yang belum sepenuhnya tunduk seringkali membuat keributan. Entah itu melolong, mengaum, bahkan sesekali mereka selalu saja ribut tanpa alasan. Di mana dari hal tersebut, Ziu harus direpotkan untuk menegur mereka. Dan jika teguran halusnya tidak mempan, ya sudah, langsung dihajar saja menggunakan sulur agar mereka ingat siapa bosnya. Sementara Ziu cukup tegas dan galak, berbeda cerita dengan kedua kakak beradik. Karena kedua gadis itu sering merasa iba saat melihat hewan malang tersebut dimarahi oleh sang ayah. Seakan-akan mereka berdua merupakan sosok ibu bagi para hewan itu. Mereka selalu sibuk memberi makan dan menenangkan para hewan itu agar lebih patuh dan tidak membuat keributan. Alhasil, suasana di sekitar Ziu mirip seperti dalam keluarga sederhana. Ziu berperan seperti sebagai ayah yang galak, sedangkan He Xiaoling dan He Xiaoqing seolah-olah menjadi ibu yang baik hati dan juga penyabar. Tapi tetap saja, dalam setiap keluarga pasti ada anak yang nakal, dan para beast liar inilah perwujudan dari anak nakal itu. Dan jika mereka terlalu nakal serta melampaui batas, jangan kaget jika Ziu langsung memberi mereka pelajaran tambahan. Tentu saja agar mereka mengetahui sopan santun. Sementara itu, di kejauhan, bahaya dari musuh-musuh lain belum juga sirna. Karena hal itu terus membayang-bayangi Ziu, seperti halnya ditagih hutang di akhir bulan. Hari demi hari berlalu, dan dalam rutinitas tenang bercampur kehebohan, kedua kakak beradik itu seperti halnya kedua bocah desa yang baru saja memiliki taman bermain pribadinya, di mana mereka tetap bersemangat untuk berkunjung dan bermain di hutan. Meski kakek dan warga desa menasihati mereka agar jangan terlalu sering pergi ke gunung, kedua gadis itu tetap saja keras kepala. Apalagi semenjak ayah mereka meninggal, baru kali ini senyum gembira kedua gadis itu kembali bersemangat. Alhasil, warga desa pun membebaskan mereka bermain, serta akhirnya warga desa hanya bisa mendoakan mereka agar tetap baik-baik saja. Seperti biasa, di pinggiran hutan mereka disambut oleh mutasi Red Fox, mamang ojek pribadi mereka. Dan kali ini, He Xiaoling bahkan membawa sekantong pupuk berbau mewah untuk Ziu, yang mana itu membuat He Xiaoqing ingin muntah dan memilih menjauh daripada harus bertahan mencium aromanya sepanjang jalan. Di hari itu, cuaca awalnya cerah seperti suasana hati mereka. Tapi tiba-tiba itu mendadak mendung, seolah-olah suatu kabar buruk sedang menanti. Dan benar saja, baru beberapa saat perjalanan, mutasi Red Fox dan kedua gadis itu langsung dihadang oleh sosok musuh lama sekaligus musuh pepuyutan dari ayahnya. Siapa lagi jika bukan si ular kapak, War X-Snake. Di mana dari kehadiran ular itu, suasana langsung mencekam dan tegang. Jauh lebih menegangkan daripada ditagih hutang oleh debt collector. Di sisi lain, Zeus sendiri sedang sibuk berburu dan memanen poin evolusi, di mana berkat dari kawanan Peregrine Falcon, para beast liar seakan sedang mengantri untuk dihabisi dan diserap poinnya. Yang mana dari itu semua, Yizhu bahkan sudah menimbun 156 poin evolusi dan bercita-cita untuk meningkatkan kekuatan akarnya agar semakin galak dan mematikan. Di mana dari poin-poin itu, ia berencana untuk menaikkan level ke-9 akarnya sekaligus. Dan sebagai uji coba, ia memutuskan untuk menaikkan salah satu akarnya terlebih dahulu.
Baru sekali menaikkan levelnya, dampaknya langsung membuat hutan heboh. Akar milik Xiu memanjang hingga ribuan meter. Bahkan itu membuat sepasang bagong malang kehilangan salah satu mempelai mereka karena tersapu begitu saja saat akar besar itu beraksi. Dan dengan kekuatan serta kecepatan yang baru, akar itu bisa melilit dan melubangi musuhnya, lalu menyerap mereka seperti jus segar di musim panas. Selain itu, Xiu sendiri memiliki ide brilian untuk membuat akar-akar tersebut tumbuh melingkar seperti spiral. Karena tentu saja, itu semua agar bisa berfungsi sebagai radar alami untuk mendeteksi pergerakan di sekitarnya. Semacam hal CCTV, tapi versi pohon. Namun di saat Xiu terus fokus untuk mengotak-atik evolusinya, para beast jinaknya langsung merasa gelisah serta ribut di sekitarnya. Seolah-olah mereka mengetahui jika sesuatu yang buruk baru saja terjadi. Xiu yang melihat hal tersebut, ia tentu saja waspada. Tapi dirinya langsung teringat jika mutasi Red Fox belum kunjung pulang bersama kedua gadis itu. Jadi firasatnya langsung mengatakan jika hal buruk baru saja terjadi. Malam semakin gelap dan ketiganya belum juga menampakkan batang hidungnya. Jadi dengan khawatir setengah mati, Xiu segera mengutus salah satu Peregrine Falcon untuk mengecek keadaan di luar. Tak lama berselang, mutasi Red Fox muncul sendirian di hadapan Xiu, di mana dengan kondisi yang mengenaskan, Xiu buru-buru meneteskan Life Essence agar si rubah bisa pulih dan menceritakan apa yang telah terjadi. Jadi dari itu jugalah dengan suara lemah dan mata sayu, mutasi Red Fox bercerita bahwa mereka bertemu si ular, di mana mereka diserang secara mendadak hingga kedua gadis itu gagal melarikan diri. Jadi kini mereka terjebak di genggaman si ular. Mendengar kabar tersebut, Xiu tentu saja sangat marah. Jadi tanpa membuang waktu, dirinya menjulurkan akarnya sejauh mata memandang. Dan ia langsung menuju lokasi terakhir dari si Red Fox. Tepat saat si ular bersiap untuk melahap He Xiaoqing, akar Xiu langsung mencambuk si ular, di mana dari hal itu jugalah memaksa si ular untuk mundur. Bahkan dengan gerakan cepat dan presisi, Xiu berhasil merebut tubuh He Xiaoqing dari taring si ular sebelum ia sempat menelan dirinya. Serangan akar Xiu kali ini benar-benar di luar ekspektasi, karena sisik tebal si ular berhasil ditembus olehnya, yang mana itu membuatnya meraung kesakitan. Tapi sebenarnya Xiu sendiri mengincar titik vital. Hanya saja si ular cukup lihai untuk menghindari di detik terakhir. Ular kapak itu yang tadinya begitu percaya diri bisa menjadikan Xiu sebagai makanan sehat, kini sadar jika situasinya berbalik 180 derajat. Karena saat ini, Xiu bukan lagi seperti halnya pohon lemah seperti sebelumnya, melainkan ia merupakan lawan berbahaya dan juga mematikan. Jadi, karena dirinya mengetahui jika jarak kekuatannya benar-benar cukup jauh, si ular memutuskan untuk kabur demi menyelamatkan nyawanya. Membiarkannya pergi, tentu saja itu bukan pilihan utama Xiu. Tapi saat ini, keselamatan kedua gadis dan mutasi Red Fox jauh lebih penting ketimbang dendamnya. Jadi dengan dendam yang makin membara di dalam dirinya, Xiu mengetahui jika pertemuan mereka berikutnya sudah pasti akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Setelah berhasil membawa tubuh He Xiaoqing kembali, Xiu langsung mencoba memeriksa keadaannya. Namun, harapan langsung sirna begitu melihat kondisinya yang benar-benar mengenaskan. Karena saat ini, tidak ada sedikit pun tanda kehidupan di tubuhnya. Tidak terima dengan kenyataan pahit itu, Xiu terus berusaha untuk membuat He Xiaoqing sadar kembali. Ia secara berkali-kali menyuntikkan Life Essence ke tubuhnya. Tapi, diulang berapa puluh kali pun, itu tetap gagal total. Seakan-akan Life Essence-nya seperti halnya sebuah air biasa yang mengalir begitu saja. Dari hal tersebut, aura kesedihan dan keputusasaan menyelimuti tempat itu. Bukan hanya Xiu, seluruh beast di hutan sana terpengaruh dan merasakan duka mendalam, seolah-olah mereka baru saja kehilangan ibunya.
Sementara itu, di tempat lain, nasib He Xiaoling ternyata sedikit lebih baik. Meski hanya sedikit, ia berhasil diselamatkan warga desa dan dibawa kembali ke desa. Entah bagaimana caranya mereka berhasil menemukannya di hutan liar dan mengevakuasinya. Tapi sayang, kondisinya nyaris sama buruknya. Meski masih bernafas, tubuhnya benar-benar babak belur. Bahkan gadis itu belum sadarkan diri. Lalu diperparah oleh racun mematikan dari si ular. Itu membuat kondisinya benar-benar mengenaskan. Dengan ilmu medis desa yang sederhana, jika mereka harus menangani racun monster, tentu saja hasilnya hanyalah nol besar. Jadi karena itulah mereka hanya bisa pasrah. Tak lama kemudian, kepala desa dan beberapa warga lain kembali dari pencarian, di mana dengan wajah lesu dan nafas terengah-engah, mereka harus memberikan kabar buruk. Karena saat ini mereka tidak bisa menemukan yang satunya. Yang mana dari kabar tersebut, si kakek kedua gadis itu hanya dapat terdiam, di mana ia benar-benar terpukul dan juga hancur ketika mendengar kemungkinan jika cucunya itu sudah dimakan oleh monster di hutan. Di luar rumah He Xiao bersaudara, seekor peregrine falcon bertengger waspada. Ia ditugaskan langsung oleh Ziyu untuk melaporkan keadaan. Jadi begitu melihat kondisi He Xiaoling yang juga kritis, Ziyu dan para bis yang ada di sisinya benar-benar dilanda duka dan amarah luar biasa. Mereka sudah cukup sabar dan sekarang jelas sudah saatnya untuk membuat perhitungan. Jadi mereka bersiap untuk membalaskan dendamnya kepada si ular. Dan kali ini bukan sekedar peringatan, melainkan pertempuran habis-habisan hingga salah satu pihak tumbang. Sementara itu, di luar sana, dunia sudah sangat kacau. Di kepulauan sekitar Danau Peng saja, dalam setengah bulan terakhir sudah terjadi 17 kecelakaan pesawat dan lebih dari 20 kapal laut hilang begitu saja. Itu semua baru kasus di laut dan udara, belum lagi di darat. Banyak sekali burung gagak bermutasi yang bermigrasi dan menyerang pemukiman, membuat langit seakan-akan runtuh. Para bis laut dalam ikut bermunculan dan mereka menyerang siapapun yang lewat. Jadi jika dahulu lautan benar-benar tenang, tapi saat ini lautan merupakan zona berbahaya dan ditempati oleh para monster yang sangat mengerikan. Manusia benar-benar kesulitan dalam menghadapi perubahan zaman ini. Tapi meski begitu, mereka tidak dapat menyerah. Jadi dengan kecerdasan dan teknologi mereka, para manusia berhasil menciptakan alat untuk mendeteksi tingkat energi spiritual. Dan jika seseorang memiliki energi di atas 1000 poin, itu dapat diibaratkan seperti halnya satu batalion militer bersenjata lengkap. Dan jika lebih dari 5000 poin, itu berada di level malapetaka. Karena tentu saja daya hancur yang dimilikinya benar-benar mengerikan. Pada saat ini, militer sudah menemukan beberapa lokasi berbahaya karena di tempat tersebut terdapat energi spiritual yang nilainya berada di atas 5000 poin. Jadi lokasi-lokasi berbahaya itu harus dihindari oleh siapa saja. Namun di tengah kewaspadaan, mereka dikejutkan oleh sesuatu yang benar-benar di luar akal sehat. Karena secara tiba-tiba, informasi layar menampilkan pemberitahuan. Jika energi spiritual di sebuah lokasi terpencil, angkanya langsung melonjak hingga lebih dari 18.000. Jadi karena itulah, seluruh pihak militer yang melihat angka tersebut langsung keringat dingin. Dan jika dibiarkan, situasi saat ini akan memasuki akhir dunia. Di saat dunia benar-benar sedang kacau, di kedalaman hutan, pertempuran besar sedang terjadi. Karena saat ini, Ziyu sedang bertarung menghadapi si ular. Para bis yang ada di bawah komando Ziyu, mereka segera melancarkan serangan pertama, di mana si bangau putih dan sapi hitam dengan berani langsung menyerang si ular. Tapi mereka benar-benar tak berdaya, karena di hadapan si ular, mereka seperti sedang menghadapi sang raja yang mendominasi segalanya. Namun meski begitu, si musang Jabrik dengan level Beginner ranking 3, ia melompat keluar dari semak belukar dan ikut menggigit si ular. Hanya saja meski keberaniannya patut diacungi jempol, si Jabrik benar-benar tak berguna.
karena dengan sekali hantaman dari si ular, dirinya dibuatnya tak berdaya. Para serigala-serigala ganas yang ada di sana, mereka mulai bergabung untuk menghadapi pertempuran. Tapi, meski mereka semua bergerombol, mereka benar-benar tak berdaya dengan serangan si ular. Jadi dari itulah, pasukan milik Xiu benar-benar tumbang. Tapi di saat yang bersamaan, si Red Fox mulai muncul. Di mana dengan dirinya yang telah berada di ranking ke-8, si Red Fox menatap si ular dengan tajam. Bahkan tubuhnya bergetar menahan amarah. Si Red Fox, ia sudah terlalu lama memendam dendam sejak pertemuan sebelumnya. Semua kenangan pahit mengisi pikirannya. Di mana pada pertemuan pertamanya, ia nyaris kehilangan nyawa. Lalu di pertemuan keduanya, dirinya menyadari jika si ular memiliki kekuatan yang berbahaya. Dan di pertemuan ketiganya, si Red Fox gagal dalam melindungi keluarganya. Jadi karena semua kejadian tersebut, dirinya bertekad untuk menebus kegagalannya. Tanpa pikir panjang, si Red Fox melesat ke depan dan melompat setinggi-tingginya, di mana ia langsung menuju kepada kepala si ular. Sedangkan si ular segera mengangkat kepalanya, yang mana ia langsung melancarkan patukan cepatnya secepat kilat. Tapi si mutasi Red Fox, ia telah terlebih dahulu menghindari dan berputar di udara. Di mana setelah ia mendarat di punggung si ular, dirinya langsung mencakar sekuat tenaga. Dan hal itu membuat si ular langsung mengamuk serta berguling-guling liar untuk menjatuhkannya. Pertarungan mereka begitu sengit, hingga siapapun yang melihatnya pasti sangat ketakutan. Baik taring, cakar, sisik itu saling beradu dalam tarian maut. Bahkan meski si Red Fox memang kalah dalam ukuran dan ketebalan kulit, tetapi kecepatannya dan semangatnya membuat si ular kewalahan. Matanya memancarkan nyala dendam. Tubuhnya sudah berlumuran darah dan juga debu, tapi semangatnya tetap berkobar seperti layaknya api unggun di malam berbintang. Di saat pertempuran itu terus berlangsung, di langit yang memerah karena senja, kawanan Peregrine Falcon telah datang. Di mana satu persatu dari mereka langsung melesat turun. Bahkan mereka membakar diri mereka sendiri hingga tubuhnya berpijar seperti komet jatuh. Karena nyatanya mereka telah menggunakan kemampuan Bullet Dive. Mereka langsung menghujam tubuh si ular, merobek sisik-sisiknya, bahkan membuat lubang besar di tubuhnya. Gelombang panas dan debu menyelimuti arena pertempuran. Sedangkan si ular saat ini dirinya meraung liar. Tubuhnya berputar dan meronta. Sedangkan para elang kecil mereka berguguran di tanah dalam keadaan sekarat. Setiap jatuhnya Peregrine Falcon membuat hati para beast di bawah Xiu semakin panas. Di mana Peregrine Falcon bukan hanya sekedar pasukan di mata mereka, melainkan mereka merupakan keluarga, sahabat, bahkan anak-anak angkat Xiu. Para Peregrine Falcon itu sendiri begitu mencintai dan menghormati Xiu, hingga mereka rela menukarkan nyawanya demi melaksanakan perintahnya. Dulu, mereka hanyalah anak-anak burung kelaparan dan ketakutan, di mana mereka selalu menunggu ibu mereka pulang untuk membawakan makanan yang tak pernah datang. Sampai akhirnya, Xiu menemukannya dan menjadi ayah mereka. Mengajari mereka terbang, berburu, dan bertahan hidup. Lalu, saat mereka mengenal He Xiaoling dan He Xiaoqing, mereka merasakan hangatnya kehadiran sosok ibu, sesuatu yang selama ini hanya mereka rindukan di dalam mimpinya. Jadi kini saat ibu dan saudara mereka dalam bahaya, tidak ada keraguan sedikit pun. Bahkan jika harus berkorban, mereka akan melakukannya dengan dada membusung dan mata terpejam dalam keteguhan. Serangan demi serangan para Peregrine Falcon membuat War X-Nex kian terdesak. Ia merasakan bahwa hari ini bukanlah hari keberuntungannya, dan luka di tubuhnya semakin banyak. Nafasnya semakin besar dan matanya berkilat menatap sekeliling, di mana dirinya berusaha mencari peluang untuk melarikan diri.
Namun mutasi Red Fox dan para beast lain tidak memberinya kesempatan, di mana dengan berani mereka tetap melompat maju meski tubuh mereka sendiri sudah babak belur dan berlumuran darah. Perang ini bukan sekedar pertempuran hidup dan mati. Ini adalah pertempuran untuk harga diri, kasih sayang, dan rasa memiliki. Semua kenangan hangat bersama Hesiaoling dan Hesioking bercampur dalam amarah mereka dan membuat mereka semakin kuat serta berani. Dan di saat matahari mulai tenggelam serta malam siap menyelimuti hutan, pertempuran tersebut belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Dan War X-Next, meski perkasa dan ganas, harus menghadapi kenyataan jika kali ini dirinya bukan hanya melawan sekelompok beast, melainkan ia harus menghadapi sebuah keluarga besar yang bersatu dalam duka dan cinta. Saat ini, semua beast bawahan Xiyu sudah tumbang satu persatu. Darah bercampur debu dan erangan kesakitan memenuhi udara. Di mana apa yang tersisa saat ini hanyalah tinggal War X-Next serta mutasi Red Fox yang kini berhadapan langsung dalam duel hidup dan mati. Keduanya sudah berada dalam keadaan babak belur. Luka-luka dalam dan goresan tajam terpampang di sekujur tubuh mereka. Tapi meski begitu, semangat mereka untuk bertarung hingga nafas terakhir seakan tidak mau padam. Jadi dengan mata merah dan taring yang berlumuran darah, sekali lagi si Red Fox menerjang si ular dengan cepat, di mana dirinya berhasil menggigit ekor kapak milik si ular. Dari hal tersebut, si ular menjadi sangat marah, di mana dirinya terus melancarkan serangan kepada si rubah. Namun setelah kejar-kejaran itu berlangsung, akhirnya si rubah benar-benar terpojokan. Jadi dari itulah si ular mulai meluncurkan kapak miliknya. Hanya saja di saat yang bersamaan, si ular telah memasuki ruang lingkup milik Xiyu. Jadi dari itu jugalah serangannya berhasil ditahan. Xiyu yang berhasil menjebak si ular, ia langsung meluapkan kemarahannya karena saat ini dirinya berhasil menangkap si ular. Jadi dengan kesedihan dan amarah yang bercampur menjadi satu, Xiyu langsung memanfaatkan peluang emas itu. Bahkan dengan cepat, ia mengarahkan akar-akar tebalnya untuk melilit si ular. Jadi karena itulah Xiyu berhasil membuat si ular terjebak di dalam ikatannya. Xiyu yang meluapkan dendamnya, dirinya melesatkan serangan bertubi-tubi ke tubuh lawannya. Sedangkan di sisi lain, si ular, predator yang sebelumnya begitu perkasa dan menakutkan di kawasan tersebut, kini hanya bisa menggeliat dan mendesis putus asa. Sorot mata garangnya sudah berganti menjadi ketakutan yang dalam. Bahkan dirinya dapat merasakan jika kemarahan yang sangat mengerikan terpancar penuh dari pohon yang ada di depannya. Dari kemarahan itu jugalah si ular mengetahui jika saat ini tidak ada gunanya untuk melarikan diri. Yang mana satu-satunya pilihan yang dimilikinya adalah bertarung atau mati. Jadi dari itulah si ular melilit dan menerkam Xiyu. Sedangkan Xiyu yang ada di sana, dirinya dipenuhi oleh dendam yang sangat mendalam. Karena tentu saja dirinya bertekad untuk melampiaskan amarahnya. Dari itu jugalah puncak pertarungan mulai terjadi, di mana Xiyu terus melayangkan serangan demi serangan untuk membunuh si ular. Bahkan dengan penuh amarah, ia menuntut si ular untuk mengembalikan hidup kedua anak gadisnya. Dan dengan teriakan yang dipenuhi oleh penderitaan, Xiyu terus melancarkan serangan sambil mengingat kedua anaknya. Bahkan saat ini akar miliknya mulai bersatu dengan erat. Di mana dengan keinginan untuk membunuh si ular, Xiyu langsung melancarkan pukulan maut terhadap si ular. Sampai-sampai dari bekas pukulan tersebut, tubuh si ular menjadi remuk. Di mana papan pemberitahuan muncul di hadapan Xiyu jika dirinya telah membunuh si ular. Melihat hal tersebut, dendam milik Xiyu masih belum terselesaikan. Bahkan dengan akar-akar kuat miliknya, Xiyu kembali memukul si ular agar ia bangun lagi. Di mana dengan pelampiasan dendam,
Semua makhluk yang ada di sekitarnya hanya bisa bergidik menyaksikan keganasan dari Xiu. Hingga akhirnya setelah pukulan yang dilancarkan oleh Xiu mereda, tubuh si ular benar-benar remuk tak bersisa. Dan apa yang bisa Xiu lakukan? Ia hanya bisa menangis menderita. Karena meski dirinya telah membunuh si ular, ia mengetahui jika nyawa yang telah pergi tidak dapat kembali lagi. Dengan semua kejadian itu, Xiu juga menyadari jika dunia benar-benar telah berubah. Karena saat ini, yang kuat akan memakan yang lemah. Dan semua makhluk hidup, mereka mencoba untuk bertahan hidup di dunia yang kejam ini. Jadi, tidak peduli emosi seperti apa yang dimiliki oleh seseorang, baik itu kesedihan ataupun amarah. Jika kau lemah, maka akan sulit untuk bertahan hidup di dunia seperti ini, di mana bagi kehidupan yang hilang akan menjadi kekuatan yang baru, dan kehidupan yang baru akan tetap terlahir dengan sendirinya. Namun meski Xiu mengetahui kenyataan itu, tapi kesedihan dan air matanya tidak dapat dirinya kendalikan, yang mana itu terus mengalir tanpa henti. Bahkan semua bis yang setia mengikuti dirinya, mereka juga merasakan kesedihan. Karena mereka mengetahui jika apa yang telah hilang tak selamanya akan dapat dikembalikan. Malam pun tiba dan pertempuran sengit tadi berganti menjadi keheningan pekat, seakan-akan ikut meratapi keadaan. Xiu dan para bisnya, mereka mencoba meredakan emosi dan menerima kenyataan pahit bahwa mereka tak bisa mengembalikan waktu. Atas perintah Xiu, para bis menggotong tubuh He Xiaoqing dan membawanya ke desa untuk dimakamkan. Sang kakek yang melihat cucunya sudah terbaring kaku tak lagi sanggup menahan kesedihan, di mana dirinya berlutut di tanah memeluk tubuh cucunya secara erat-erat dan menangis hingga suaranya nyaris hilang. Yang mana hal memilukan itu diperhatikan oleh mutasi Red Fox dari kejauhan. Di tempat lain, Xiu melirik ke arah para bis di sekelilingnya dan berterima kasih kepada mereka. Dengan lembut, ia membagikan life essence kepada seluruh bis, zat berharga yang bahkan menjadi alasan utama War X-Next menyerang mereka. Xiu kemudian memberi mereka kebebasan untuk pergi dan menentukan jalan mereka sendiri. Namun di luar dugaan, tak satu pun dari mereka pergi begitu saja. Dan dengan mata berkilau serta tubuh berlumuran luka, mereka malah bersujud serta bersumpah setia kepada Xiu sebagai master mereka. Bahkan si musang jabrik yang biasanya suka bercanda, kali ini tak lagi ada candaan dan lelucon yang dilontarkannya. Rasa bangga dan hangat bercampur di dalam hati Xiu, bersamaan dengan tampilan sekelilingnya, di mana para bis berevolusi satu persatu. Sang banteng saat ini telah berhasil berevolusi menjadi banteng liar dengan level beginner stage 3. Bahkan dirinya mendapatkan sebuah bakat bawaan serta sebuah kemampuan spesial. Di sisi lain, ada juga kawanan serigala yang berevolusi menjadi serigala badai dengan level beginner ranking 5, serta memiliki sebuah bakat bawaan elemen angin. Dalam lamunannya, Xiu memandang mereka semua dan yakin bahwa mereka akan menjadi sangat kuat di masa depan. Mencoba mengalihkan pandangan, Xiu melirik ke arah kelompok lainnya yang berisi dengan bangau putih, musang jabrik, serta monyet telinga lebar, di mana terlihat jika mereka benar-benar depresi karena hanya naik satu level di saat yang lain dapat naik beberapa level. Serta selain itu, penampilan mereka sama sekali tidak ada perubahannya. Sekali lagi, mereka menundukkan kepalanya untuk menunjukkan sumpah setianya kepada master mereka, yaitu Xiu. Bertekad untuk membawa mereka menuju puncak tertinggi, ia akan memastikan bahwa mereka semua akan tumbuh menjadi lebih kuat agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi. Ia tahu bahwa perubahan dunia begitu cepat dan berbahaya, dan banyak hal yang belum ia ketahui. Tapi hanya ada satu cara pasti yang bisa dirinya lakukan, yaitu menjadi lebih kuat untuk bertahan hidup. Karena begitu dirinya menjadi sangat kuat, dirinya takkan pernah membiarkan siapapun, baik itu bis maupun manusia, merampas apa yang berharga dalam hidupnya lagi.
Dengan semua pengalaman itu, malam tersebut benar-benar hening dan damai. Seakan-akan pertarungan yang sangat besar tidak pernah terjadi. Langit di atas lembah tempat Xiu dan para bisnya beristirahat tampak begitu megah. Ribuan bintang berkilauan seperti butiran permata, membuat siapapun yang melihatnya ingin terhanyut dalam keindahannya. Lalu tiupan angin malam membawa hawa sejuk yang bercampur aroma tanah dan juga pemohonan. Seolah-olah dunia luar dan segala kekacauan pertempuran sebelumnya hanyalah mimpi buruk semata. Di dalam ketenangan itu, Xiu tenggelam dalam kultivasinya. Matanya terpejam dengan rapat, nafasnya teratur, dan energi spiritualnya berputar lembut di sekitar tubuhnya. Sementara itu, para bis tetap sibuk menjalankan tugasnya masing-masing. Di angkasa, kawanan Peregrine Falcon melayang berputar secara bergantian. Mata tajam mereka menyapu sekeliling ngarai untuk mendeteksi bahaya sekecil apapun. Sedangkan di permukaan tanah, kawanan serigala badai sibuk berlari dalam formasi. Dan juga mereka berpatroli ke sekelilingnya. Serta tak mau kalah, mutasi Red Fox yang sudah dianggap seperti letnan utama Xiu. Ia terus mengamati setiap detail di sekitarnya dan memberikan komando kepada para bis lainnya. Sedangkan bis yang lainnya, mulai dari sapi, monyet, bangau, dan juga yang lainnya, mereka bekerja sama untuk membersihkan area pertempuran yang sebelumnya diporak-porandakan. Tapi, di tengah suasana sibuk dan disiplinnya itu, ada saja satu makhluk nakal yang malah asik bermalas-malasan dan tidak melakukan apa-apa. Di mana ia merupakan si musang jabrik. Berbaring santai di dalam galian tanah yang telah dialasi beberapa jerami sebagai alasnya. Bahkan dengan begitu nikmatnya, ia sangat cuek dan masa bodoh. Xiu yang sadar akan hal tersebut tentu saja langsung menariknya dengan akarnya. Bahkan tanpa basa-basi, langsung mengikatnya. Hei pemalas, semua bekerja keras, cuman kau saja yang bermalas-malasan. Omel Xiu kepada si musang. Namun, alih-alih meminta maaf, musang jabrik itu malah mencoba melawan kepada Xiu. Namun di saat yang bersamaan, dirinya dikejutkan oleh kilatan cahaya yang muncul di dekatnya. Bahkan ia bertanya-tanya tentang cahaya apa yang baru saja muncul. Yang mana di balik sinar cahaya itu, terlihat ada sesosok tubuh manusia yang sedang meringkuk lemah. Di mana dirinya mulai membuka matanya akibat terbangun dari tidurnya. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya.